Aku tidak pernah berpikir dia bisa merawatnya dengan ki. Untungnya lukanya tidak serius, kata Zhang Xuan. Aku bisa menyembuhkannya dengan Key of Heavenly Path-ku. Terima kasih telah merawat Joya Grandmaster. Dia menyembuhkannya hanya dalam beberapa detik. Kalau begitu, kau bilang kedua-kedua akan datang dalam 3 hari. Apa maksudmu, kata Zhang Xuan. Itulah yang terjadi. Sebenarnya hasilnya seri lalu. Hasilnya akan ditentukan dalam 2 berikutnya. Ya, sekarang gurumu telah pergi ujian guru terpelajar bintang 2 dan aku akan mengajari beberapa teknik. Kau ingin belajar apa? Baiklah, kalau begitu dengan senang hati aku akan belajar darimu. Karena kau terbiasa dengan pedang, aku akan mengajarimu beberapa teknik pedang. Kau membaca teknik tentang pedang di pavilion guru terpelajar, tapi belum mendalam. Aku khawatir dia tidak bisa menguasainya dengan cepat. Setidaknya aku akan mengajarinya dan menguasainya. Lalu aku akan menguji kekuatannya, kata Zhang Xuan. Tapi teknik pedangku tidak terlalu kuat. Kau baru saja pulih dari cederamu, jadi kau tidak cocok untuk berlatih sekarang. Beristirahatlah, aku akan mengajarimu besok. Baiklah, ya Tuhan. Ya Tuan, terima kasih. Salam Tuan Yang. Lalu seseorang berkata. Zhang Xuan pun mencela. Aku membutuhkan 2 jenis tumbuhan, Gold Needle Flame Root dan Nine Worm Flower. Apa kau bisa mendapatkannya? Aku kebetulan memilikinya. Benarkah? Terima kasih, kata Zhang Xuan. Aku tidak mengambil keuntungan darimu. Beberapa harganya. Tuan Sang yang akan membayarmu nanti. Ya Tuan Yang, aku berutang budi padamu. Ambil saja sebagai hadiah untukmu. Rupanya itu dari si kepala akademi ya. Takdirlah yang menjadikanmu sebagai muridku. Aku bisa mengambil keuntungan darimu begitu saja. Tidak katakan berapa banyak. Aku mendapatkannya dari Raja Herbal, usianya lebih dari 100 tahun. Kurang lebih sekitar 20 juta. Anjing, 20 juta, kata Zhang Xuan sambil muntah darah. Koin emas ya, 20 juta koin emas itu berlebihan untukku. Aku pikir akan beberapa juta koin. Paling banyak cuma 3-4 juta, tapi 20 juta ya. Ngomong-ngomong uangku tidak begitu penting sebagai guru terpelajar. Kita harus memikirkan uang sepanjang hari. Itu akan mempengaruhi keadaan kita. Aku tidak minta uang bersikeras membayarku. Setelah memberi tahu berapa harganya, Anda mengatakan bahwa uang tidak mempengaruhi keadaan pikiranku. Ayolah, ngomong aja kau nggak punya duit, guru. Namun di sana, baiklah, mulailah bersiap-siap. Aku akan bantu menerobos dalam beberapa hari. Kita ambil itu sebagai pembayaranku. Membantuku menerobos. Benarkah? Iya benar. Terima kasih Tuan. Akhirnya si kepala sekolah pun dibantu menerobos. Baiklah, ada 2 hal yang harus kau lakukan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih Tuan Yang. Sang Yang beritahu Zhou. Ya, aku harus pergi ke sana dan aku akan kembali besok. Baiklah Master, kata si Akyang. Aku punya sesuatu dan semua herbal yang dibutuhkan. Waktunya kembali dan mencarinya. Sementara itu, akhirnya Zhang Xuan kembali menjadi si Tuan Liu atau guru palsu ya. Aku sangat senang kau kembali. Tolong bantu Shui King, dia sangat terluka. Shui King itu juga terluka. Tadi si Zoya, sekarang si Shui King. Semua muridku terluka. Kenapa mereka semua terluka setelah aku pergi? Goblok banget lah mereka. Aku tidak tahu atau aku tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku tidak tahu apa yang salahnya dengan memeriksa denyut nadinya. Aku harus menggunakan cara lama. Mobilisasi Kimu, kata si Zhang Xuan. Dia secara paksa menggunakan skill yang tidak dia bisa tahan. Meridiannya terluka tapi tidak serius. Baik, aku akan mengatakannya. Aku juga akan menggunakan metode lama yang mungkin akan merawatnya. Bersiaplah, Sue. Aku bisa melihat ayahku merawat petani yang terluka. Saat sulit mengatakan kultivator yang terluka karena secara paksa menggunakan seni bela diri. Jika terjadi kesalahan, mungkin kesalahan basis kultivasi mereka. Tapi bagi Tuan Liu, ini seperti membalikan telapak tangan. Kenapa begitu mudah bagi Tuan Liu? Terima kasih Tuan Liu, maaf sudah merepotkanmu, kata si Sui sambil berlutut. Sudahlah, lupakan saja. Ngomong-ngomong, kenapa kau terluka? Sui King, aku secara paksa menggunakan seni bela diri, tetapi basis kultivasiku lemah, jadi tidak dapat menahannya. Aku senang kau membuat itu. Lalu, tidak ada masalah kan? Aman, semuanya aman. Minta Lu Chong datang ke sini. Kalian berdua pergi sekarang. Tuan Liu, bisakah kau mengajariku? Apa yang ingin kau pelajari? Aku sudah pandai menggunakan pisau sejak aku masih kecil. Lihatlah, jadi bisakah kau mengajariku beberapa teknik pisau? Teknik pisau, kata Zhang Xuan. Pegang pisau aja aku belum pernah, kata Zhang Xuan. Dalam hatinya, kebanyakan cewek lebih suka pedang karena ringan dan gesit, tapi dia ingin pisau. Dia benar-benar kejutan, kata Zhang Xuan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu teknik pisau besok. Temukan Lu Chong dan suruh dia ke sini. Akhirnya, Shui King, kenapa kau menghentikanku? Apa yang kau katakan? Apa kau memberitahunya bahwa aku terluka saat bertemu dengan murid Tuan Zhang? Tidak, jika kau mengatakan itu pada Tuan Liu, mungkin kita harus meminta maaf pada mereka. Ya, kau benar, itu bukan masalah besar, kata si Shui.
Itu benar-benar penting menurutku. Tidak lebih buruk dari Tuan Zhang dan dia bahkan lebih baik. Tapi mengapa Tuan Zhang lebih terkenal dari Tuan Liu? Aku akan mengalahkan gadis itu dan membuat nama Tuan Liu berkibar di negara ini. Lalu akhirnya sangat sulit mengolah tubuh yang beracun, jadi kau harus menguasai seni bela diri yang kuajarkan padamu karena kau belum bisa melakukannya. Kau tidak dapat melakukannya tanpa bantuanku. Baiklah guru, apa yang akan kau lakukan? Zhang Xuan pun mengeluarkan satu jarumnya. Apakah murid begitu dewasa sebelum waktunya ya? Bagaimana dia bisa salah paham denganku? Buka bajumu. Akhirnya dia membuka bajunya. Tapi dia akan membuka celananya. Kenapa celananya juga? Aku bilang kan buka bajumu, nggak usah celananya. Memangnya kita ini lagi ngapain? Baiklah kalau begitu guru. Akhirnya dia berlutut di sana. Jika kau tidak dapat melewatinya, kau akan mati. Bersiaplah, kata Zhang Xuan. Jika kau akan membuat kenaikan yang luar biasa. Aku menyadari itu. Lalu mari kita mulai. Lu Chong memiliki bakat yang luar biasa. Aku khawatir akan memakan waktu hingga 2 hari untuk mengembangkan Heavenly Golden Pet Body dan diarahkan mencapai tingkat teratas. Namun Zhang Xuan pun tanpa basa-basi melemparkan jarumnya dengan aura yang terpancar dalam jarumnya itu ke arah si Lu Chong. Dan setidaknya 3-4 hari untuk menggabungkannya, bukan? Jarumnya menempel di bawah pusarnya. Cah! Aku membuat bahwa aku akan membuatnya cukup kuat untuk membalas dendam, tapi 10 hari jika Heavenly Pet Divine Art saja memakan waktu selama itu. Dia bahkan menyelesaikan masalah racunnya. Aku harus menggunakan Kiku untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, kata Zhang Xuan. Akhirnya Zhang Xuan pun mengeluarkan dan menyalurkan Ki-nya. Ki-nya yang biasanya berwarna biru kini berwarna oranye. Dia berlutut di luar selama 7 hari 7 malam sebelum akademi menerimanya, dan dia bahkan berpura-pura bodoh selama 2 tahun hanya untuk mencegah dirinya mengungkapkan rahasianya, kata Zhang Xuan dalam hati. Murid seperti Zhouya tidak sekuat dia. Akhirnya si Lu Chong pun membuka matanya. Terlihat urat-urat di badannya. Dia terlihat marah. Sambil menahan kesakitannya, dia berteriak, mengerucut ke dahi. Apakah ini sudah selesai? Aku telah mencapai tahap pembukaan aku poining, kata si Lu Chong. Jangan bergerak, itu belum selesai. Akhirnya Zhang Xuan mengeluarkan aura birunya. Untungnya tidak sulit mengkombinasikan herbal. Lalu si Lu Chong di sana berkata dalam hatinya, apakah ini racun untuk kultivasi tubuh beracun yang dia sebutkan? Sekarang kau akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Bertahanlah jika kau masih kuat. Di sana dia mengeluarkan jarum-jarum cak menancap ke dalam tubuh si Lu Chong. Si Lu Chong yang kaget, dia hampir kehilangan kesadaran. Sheng, jangan pingsan, kata Zhang Xuan. Akhirnya si Lu Chong pun mencoba untuk tetap bangun, namun di tengah ketidaksadarannya dia mengingat-ingat kembali yang terjadi dengannya ketika rumahnya dihancurkan, dibakar. Si Lu Chong melihat seseorang yang tergeletak. Bapak, emak, adik, kakak, aku tidak boleh pingsan. Sambil mengingat-ingat itu, tanpa terasa air mata keluar dari matanya. Aku harus bertahan jika upaya Tuan Liu gagal karena aku. Bagaimana aku bisa menghadapi ibu dan ayahku, bapak, emak, saudara-saudaraku, 137 klanku. Untuk kalian aku pikir aku tidak akan pingsan. Aku harus berusaha, kata si Lu Chong. Betapa kuatnya kemauan yang dia miliki, kata Zhang Xuan. Dia akan berhasil mengembangkan tubuh beracun dan meningkatkan kekuatannya secara pesat. Baiklah, efek racunnya akan berlangsung selama 1 malam. Tidak akan sangat menyakitkan, tapi kau harus bertahan. Kau harus melihat bahwa kerja keras itu sepadan, kata Zhang Xuan. Kultivasinya telah dimulai. Apakah dia bisa mendapatkan tubuh beracun atau tidak, itu sepenuhnya terserah dia, kata Zhang Xuan. Sekarang aku harus pergi mencari tempat untuk berlatih yang aku akan ajarkan pada si Zhouya. Malam pun poek. Zhang Xuan terlihat di sebuah hutan. Dia mencari beberapa buku di dalam Heavenly Pet-nya untuk mengajarkan jurus yang akan diajarkan kepada si Zhouya. Aku akan melihat dan menggabungkan beberapa teknik. Benar, yang ini seperti ular, seperti hantu, menebas begitu saja. Cerak, seng, cing. Namun serang pedang pendek itu menebas beberapa pohon di sana. Kombinasi teknik pedang tingkat tinggi bahkan lebih kuat daripada Heavenly Pet Fish. Heavenly Pet Spear juga. Sebenarnya apa sih yang kuciptakan, kata Zhang Xuan. Sekarang aku akan mencoba Heavenly Pet Blade Art. Lalu membelah pohon, kecerak. Niatnya hanya membelah batu, namun pohon di belakangnya juga terbelah. Ya, wah, luar biasa ya gue ini. Aku harus menyederhanakan seni pedang ini sebelum mengajarinya pada Zhouya dan Mubishuke. Jika tidak, mereka bisa menimbulkan masalah setelah menguasainya.
Tapi sebaiknya aku pergi dari sini sebelum ada yang datang. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan menebas beberapa pohon ini jika mereka memintaku untuk membayar ganti rugi. Bangka Ratu, aku sudah kehilangan puluhan juta hari ini. Seharusnya tidak ada orang yang di sini. Aku akan meriksa teknik tahap Grandmaster yang aku kumpulkan di Akademi Tianmu. Akhirnya sambil berjalan, dia menemukan tempat yang cocok. Dia duduk di atas batu dan masuk ke dalam Heavenly Pad-nya. Mereka telah digabungkan menjadi Heavenly Pad Divine Art yang sempurna. Telah digabungkan menjadi Heavenly Pad yang sempurna. Aku harus membuatnya menerobos ke tahap berikutnya. Sang Swan yang membuka bajunya dan hanya memakai dalaman. Dia pun akhirnya berkultivasi. Terlihat aura-aura yang sepertinya mencoba merasuki Zhang Xuan. Yang setelah selesai, aura-aura yang seperti air itu, energi spiritual sedang berkumpul. Jadi begitu ya, tidak banyak energi spiritual yang dibutuhkan, kata Zhang Xuan. Kultivator pada bintang 7 dan di bawahnya, mereka yang berada pada tahap pembukaan akupuntur hanya perlu mengaktifkan dan meningkatkan beberapa saja tahap koneksi Ki. Kau hanya membersihkan meridian dan tahap penguatan, melatih kekuatan fisik. Sementara itu, sepertinya energi spiritual dari sekitar alam cukup untuk mengisinya. Jika aku berkultivasi seperti ini, aku membutuhkan setidaknya 3 atau 4 bulan untuk mencapai puncak Grandmaster. Kata Zhang Xuan, bodoh amatlah, aku akan pergi ke Serikat Alkemis besok. Dan apakah aku dapat menemukan pil yang mengandung energi spiritual? Mereka seharusnya bisa mempercepat kultivasiku. Shui King, kau akhirnya kembali, kata seseorang. Rupanya di sana adalah Shimu Shui King, atau di rumahnya Shimu Shui King. Ada apa bapak? Shui King, akhirnya aku tahu cara untuk menyembuhkanmu. Kau telah minum pil selama ini kan? Kau terlalu banyak minum racun medis di tubuhmu akan mempengaruhi kemajuan kultivasimu. Aku baru mempelajarinya tahun lalu, tapi aku sudah terlambat. Aku ingin menyelesaikan masalahmu, dan jadi aku pergi ke Serikat Tabib dan memberitahu tentang kondisimu. Jadi tidak ada seorang pun di sana yang bisa tahu untuk cara mengobatimu. Namun Tuan Mo Hong juga tidak tahu. Aku pikir tidak ada harapan, tapi seorang tabib hebat muncul hari ini menyelesaikan masalah di tembok. Lalu tiba-tiba saja, itu berarti racun di tubuhmu dapat dikeluarkan. Di sana si Shui King racun, tapi Tuan Liu sudah melepaskannya saat merawat lukaku. Ayah, sebenarnya apa nama si ayah? Tunggu. Kalau tidak salah, nama tabib itu adalah pemimpin di Serikat Tabib itu. Dia memberikan resep yang sempurna semua 19 penyakit yang belum terpecahkan. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah untuk mengujinya. Tapi Tuan Liu, apakah? Maksudmu Tuan Liu Cheng? Ya, kau tahu namanya, kata si ayah. Apa kau kenal dia? Aku akan mengunjunginya besok dan memintanya untuk menghilangkan racun untukmu. Tidak usah ayah, kau tidak usah mengunjunginya. Lagi pula, dia itu adalah muridku. Dia sudah mengeluarkan racun dari tubuhku. Sungguh benarkah? Kenapa dia membantu? Ya, aku kan muridnya. Dia itu guruku, bapak. Dia gurumu. Sin pun berpindah lagi ke si Lucong yang keesokan harinya. Kau bangun, Lucong? Ya, aku sudah bangun, guru. Tubuh beracun bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Kau benar, aku merasa masih dalam tahap awal pembukaan aku pointing dan basis kultivasiku belum membaik. Basis kultivasimu belum membaik, kata si Zhang Xuan. Mari kita pergi dan ke batu pengukur, kita lihat sudah berapa tingkat kemajuanmu di sana. Si Lucong berkata, jika bukan karena kepercayaanku pada Tuan Liu, aku akan berpikir bahwa semua penderitaan itu malam sia-sia. Tapi lagi pula, yang dia hanya membantuku sekarang. Dia seseorang yang membantuku. Aku tidak boleh mengecewakannya. Sambil membayangkan orang yang ingin dihadapi si Lucong. Dia memukul batu itu dan tahap membukan aku pointing. Kenapa bisa aku sekuat ini? Seorang kultivator pada tahap pembukaan aku pointing membuka satu pembukaan dan dapat membuat suatu kaldon, bukan? Aku hanya membuka satu aku pointing tadi malam. Tapi bagaimana kekuatanku bisa meningkat sekuat itu? Jawabannya adalah kekuatan fisikmu, kata si Zhang Xuan. Telah meningkat, bukan kultivasi basismu. Ketika kekuatan fisikmu meningkat ke tingkat tertentu, kau bisa sekuat kultivator pada tahap pembukaan. Ya, disertakan bahwa kau juga menjadi Grandmaster dalam beberapa hal mungkin. Aku, kata si Lucong sambil melihat dirinya sendiri. Terima kasih Tuan Liu. Ingat, kau adalah muridku, bahkan jika musuhmu adalah raja dari kerajaan Tianwo. Itu berarti aku akan memberinya pelajaran yang bagus untukmu. Tuan Liu, terima kasih. Sejak orang tuaku dibunuh, aku tidak punya siapa-siapa untuk bergantung. Tapi Tuan Liu merasakan aku merasa aman lagi semenjak bersamanya, kata si Lucong. Zhang Xuan terus berkata, sekarang bisakah kau menceritakan kisahmu?
Baiklah, keluargaku bukan termasuk keluarga yang kuat di kerajaan Tenwa, tapi keluargaku cukup kaya. Ada